Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Dr. Andreas Lewi Imsar Adnan, Ketua Umum Aliansi Ormas Islam Sumatera Utara, Pembela Masjid. Dalam rangka menyambut dan pelaksanaan musyawarah daerah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, kami mengharapkan bahwa Musda nantinya hendaknya dapat memunculkan sosok ketua umum dan pengurus Majelis Ulama yang lebih peduli dan tegas dalam membela agama dan kepentingan umat. Kita melihat situasi kondisi pada saat ini, keadaan kondisi di Indonesia menunjukkan semakin kuatnya pengaruh dan kekuasaan asing serta kaum kapitalis, yang diikuti dengan semakin melemahnya dan tersingkirkannya kehidupan dari pribumi yang sebagian besar adalah Muslim, yang sungguh membuat kita prihatin. Peran umat Islam dalam pemerintahan maupun kehidupan sehari makin kecil. Hal ini terjadi karena pemerintah maupun pemimpin-pemimpinnya itu sudah agak meninggalkan Undang-Undang Dasar 45 dan mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan Hadis, bahkan ada yang bertentangan. Sehingga menjadi kewajibanlah bagi semua kita rakyat maupun dari ulama khususnya sebagai penerus Nabi untuk memperbaiki keadaan ini. Jadi tema Musda yang merupakan revitalisasi peran ulama dalam menguatkan integritas umat di Sumatera Utara itu tepat sekali dikaitkan dengan kondisi umat sekarang. Nah, masalahnya kita mengharapkan kepengurusan MUI yang akan datang ini bisa lebih memperhatikan kondisi umat dan kepentingan serta perjuangan agama dalam masalah menghadapi situasi akhir-akhir ini. Dalam hal ini, apresiasi kita berikan kepada Ketua MUI 2 periode, Profesor Dr. Abdullah Shah dengan Profesor Dr. Hasan Bakti, MA, yang telah memimpin MUI sedemikian rupa dan memberikan sumbangan besar kepada masyarakat. Sehingga dalam rangka revitalisasi peran ulama untuk menguatkan integritas umat di Sumatera itu perlu diadakan kegiatan MUI yang lebih terarah dan fokus lagi. Profesor Abdullah Shah dalam pertemuan waktu membahas masalah produk halal telah menyampaikan dan meminta agar kita ini mempersiapkan orang-orang untuk calon ketua dan pengurus. Nah, sehingga pada saat musyawarah yang akan datang tanggal 26 sampai 28 Desember ini, kita mengharapkan calon-calon ini muncul. Tapi suatu hal yang sebenarnya agak kita sayangkan dan mudah-mudahan ini juga nanti bisa menjadi perhatian bagi majelis ulama yang lain, bahwa seakan-akan ada stigma yang dikembangkan atau yang beredar bahwa untuk ketua MUI itu harus mempunyai ilmu yang mumpuni, harus mempunyai gelar profesor, doktor, harus pandai membaca kitab Arab gundul, harus S3 dan sebagainya. Padahal hal itu tidak ada ketentuan yang mengaturnya, baik dari Pedoman Dasar MUI sendiri. Sebenarnya dalam Pedoman Dasar MUI sendiri, syarat untuk jadi pengurus itu adalah warga negara Indonesia yang sehat jasmani rohani, beragama Islam, takwa kepada Allah, mempunyai keahlian di bidang agama dan atau bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kemasyarakatan setelah menerima Pedoman Dasar. Jadi tidak ada itu ketentuan bahasa harus harus mampu baca Arab gundul, harus ini, itu tidak ada. Nah, tapi ini dikembang-kembangkan sehingga kita melihat di MUI itu
pemunculan kader-kader itu agak sulit karena mereka juga sepertinya terpengaruh oleh ini. Jadi kita mengharapkan dalam peserta musyawarah daerah MUI Sumut ini maupun MUI-MUI lainnya kira-kira memahami ini, menapakan ini agar muncul kader-kader ulama kita yang punya kemampuan. Karena MUI itu kan merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang organisasinya itu dikelola bersama, bukan pribadi. Jadi masing-masing punya disiplin ilmu yang punya kelebihan kekurangan, bukan harus dia punya kemampuan ilmu agama yang sangat tinggi, mampu baca Arab gundul. Yang penting sebenarnya di samping dari syarat-syarat yang menurut pedoman dasar MUI itu yang penting adalah bahwa seorang calon ketua umum MUI haruslah seorang yang tidak tercela. Ada ketua MUI kelakuannya entah apa-apa aja. Jadi seorang calon ketua MUI harusnya seorang yang tidak tercela, istiqomah dan mempunyai kemauan dan kemampuan serta keberanian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta mempunyai kepedulian dan keberpihakan kepada kepentingan umat dan agama sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Hadis. Inilah keinginan umat Islam sebenarnya menginginkan ini. Kuasa MUI, pengurus MUI itu baik pusat, daerah maupun ke cabang atau apa itu harus punya kriteria ini sebenarnya. Jadi sehingga ke depan kader-kader muda yang punya kemampuan itu bisa muncul dan dimunculkan. Kalau sekarang kan dengan stigma makanya ketentuan persyaratan-syaratan yang sebenarnya tidak ada itu kan menghambat bagi yang muda-muda untuk muncul. Sehingga akhirnya ya pengurus-pengurus itu dari itu ke itu saja orangnya, jadi stagnan. Hasilnya ya masyarakat tidak begitu merasa puas, dan MUI juga akhirnya tidak bisa merespon keinginan dan kebutuhan serta problem-problem umat. Nah, mudah-mudahan ini tidak saja masukan atau apa bagi pengurus MUI Sumut yang saat ini tanggal 26 sampai 28 akan mengadakan musda, tapi juga jadi masukan bagi MUI-MUI yang lain di daerah lain supaya masalah keumatan ini betul-betul mendapat perhatian yang lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.